Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya bos? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Oke bos, bagi kalian yang tertarik untuk usaha berjualan donat, tenang saja bos. Kali ini saya akan berbagi resep mengenai cara membuat donat yang empuk dan menul-menul yang akan dipandu langsung oleh sang pemilik usaha donat. Oh ya, sebelum menyimak videonya, jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini. Selanjutnya kita langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, hari ini kita akan membuat donat yang empuk dan menul-menul ya. Ini sebelumnya kita siapkan dulu bahannya. Yang pertama ini adalah tepung terigu, tepung protein tinggi sebanyak 1 kilo. Kemudian ini ada susu bubuk ini 60 gram, gula pasir 150 gram, ini margarin 150 gram sama garam 10 gram. Kemudian ini kita pakai 4 butir kuning telur. Kita ambil kuningnya aja ya, nanti putihnya nggak usah dipakai biar donatnya empuk. Kemudian ini ada ragi kering, ini bisa pakai vermipan, bisa pakai merek-merek yang lain banyak kok, nggak harus vermipan. Kemudian ini ada Bakery Plus, juga ini fungsinya untuk biar tekstur donatnya itu empuk. Kemudian ini ada ovalet sama baking powder, ini fungsinya juga untuk biar donatnya bisa semakin empuk dan mengembang sempurna. Kemudian ini kita ada airnya kita gunakan 500 ml ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan di mixer semuanya. Kalau yang pakai tangan nanti tepungnya dulu, kemudian gula sama susu bisa dijadiin satu. Ini margarin ditaruh terakhir ya. Tapi kalau yang menggunakan mixer seperti saya, nanti semua bahan bisa langsung diaduk menjadi satu. Oke? Kita mulai prosesnya ya. Cekidot. Jadi yang pertama kita masukkan dulu tepung terigunya. Sudah. Setelah itu kita masukkan susu bubuk, kemudian gula pasir, kemudian 4 kuning telur kita masukkan, kemudian ini ragi dan teman-temannya kita juga masukkan semuanya. Setelah itu kita mixer, kemudian nanti airnya ini kita masukkan sedikit demi sedikit, oke? Setelah adonan tercampur rata, kita bisa masukkan ini margarin dan garam. Oke teman-teman, ini udah kalis ya. Cara mengecek adonan sudah kalis atau belum, kita ambil dulu sedikit adonannya. Kemudian kita tarik-tarik seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, adonan tidak
pecah, tidak ditarik-tarik lentur, ini tandanya adonan sudah kalis. Oke, lalu kita angkat semuanya, kita akan bentuk menjadi donat. Oke, setelah adonan kalis, kita angkat adonannya, kemudian kita bagi-bagi adonan menjadi kecil biar nanti bisa lebih mudah untuk dibentuk. Kita siapkan timbangannya ya. Ini kalau aku timbang satu adonannya itu 45 gram. Jadi nanti hasilnya donatnya agak besar ya, karena aku pakainya 45 gram. Kalau mau bikin donat mini, timbangannya bisa dikurangin, bisa 20 gram atau 25 gram. Setelah itu kita bulatkan adonannya. Ulangi seperti ini terus sampai adonannya habis. Oke teman-teman, ini udah selesai ya, kita timbang dan kita bulatkan seperti ini. Setelah itu nanti kita diamkan dulu sekitar 10-15 menit, kita proofing. Tunggu sebentar biar adonannya mengembang, baru nanti kita akan bentuk. Nah, selama 10-15 menit ini kita tutup dulu. Kita bisa tutup pakai serbet seperti ini, atau bisa juga pakai plastik bening ya. Ya, kita tutup seperti ini, kita tunggu dulu 15 menit, baru nanti kita akan mulai membentuknya. Oke teman-teman, ini sudah sekitar 15 menit, saatnya kita membentuk adonannya ya. Biar lebih mudah, ini saya pakai alas seperti ini biar tidak lengket. Ini saya pakai cetakan yang ukurannya diameter 7 cm, biar nanti hasilnya itu donatnya besar. Ini ya, ini dicelupin dulu ke tepung biar tidak lengket. Ambil dulu beberapa adonan, taruh di sini. Caranya seperti ini. Atasnya kita taruh tepung, kemudian kita gilas dengan ini, tapi tidak perlu terlalu kuat ya menggilasnya, biar ini hanya untuk memipihkan saja. Kemudian kita ukur dengan ini, kita cetak dengan ini, kita lihat dulu apakah ukurannya udah sesuai dengan diameter ini, sudah penuh atau belum. Nah ini misalkan kalau belum, kita pipihkan sedikit lagi saja, kemudian kita cetak. Kita tekan kuat. Nah, seperti ini jadinya teman-teman, cantik kan? Setelah jadi seperti ini, kita taruh di wadah yang sudah kita olesin tepung terigu sebelumnya, biar nanti ini nggak lengket. Oke, nah seperti ini ya. Ini udah selesai satu loyang. Ini nanti kita proofing lagi selama 1 jam kurang lebih ya, tergantung suhu dan cuaca. Misalkan panas bisa lebih cepat, atau misalkan kalau dingin nanti mungkin bisa lebih lama waktunya untuk proofing. Ini nanti bisa ditutup lagi pakai kain serbet atau plastik, kemudian kita diamkan, kita proofing. Oke. Kemudian ini, kalau teman-teman masih punya sisa, ini kan ada sisa nih yang dari tengahnya dan pinggirnya tadi,
kita bisa simpan, kita bisa bulatkan seperti ini. Kemudian kita simpan ke wadah tertutup seperti ini. Nah, ini kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Ini nanti bisa dipakai lagi untuk membuat donat selanjutnya. Bisa dipakai untuk bahan biangnya, untuk biang raginya. Tapi juga harus ditambahin lagi ragi ya. Ini bisa tahan sampai 1 minggu. Kalau di dalam freezer mungkin bisa lebih ya, tapi kalau di kulkas biasa jangan terlalu lama karena nanti baunya akan menyengat seperti bau tape. Oke teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau buat lagi, mau dibikin langsung dibikin bisa, tapi harus ditambah dengan air dulu secukupnya ya. Diuleni sedikit pelan-pelan, nanti kalau misalkan airnya kurang bisa ditambahin lagi sedikit demi sedikit, lalu bisa dicetak lagi, diulang seperti step-step sebelumnya. Oke teman-teman, ini diselesaikan dulu sampai selesai, kemudian kita proofing 1 jam, nanti kita akan menggoreng juga bareng-bareng. Oke teman-teman, ini donatnya yang sudah dicetak setelah didiamkan selama 1 jam, di proofing selama 1 jam. Ini sudah waktunya kita untuk menggoreng. Ini kita pakai api besar dulu biar sampai minyaknya panas. Nanti kalau misalkan udah waktu menggoreng, kita bisa kecilin apinya. Oh ya, untuk menggoreng donat ini kan nggak boleh ya pakai api terlalu besar karena nanti bisa gosong, di luarnya gosong tapi di dalamnya belum matang. Jadi memang perlu peka ya untuk mengetahui panasnya minyak ini. Oke, untuk bisa mengetes panas sebelumnya minyak, kita bisa pakai gunakan tepung terigu. Nah, ini udah mulai panas ya. Nah, sip. Kita udah bisa mulai masukkan, mulai menggoreng. Nah, seperti ini. Perlu diingat, menggoreng donat itu hanya dibalik 1 kali saja ya, nggak boleh terlalu banyak membolak-balik karena akan membuat donat itu menjadi berminyak. Selain itu nanti juga minyaknya terlalu boros. Oh ya, kenapa aku pakai minyak padat ini tadi? Karena selain lebih irit, nanti hasil donatnya akan menjadi lebih kesat daripada menggunakan minyak goreng biasa. Nah, ini bisa dicek, dimiringkan sedikit aja. Nah, apinya bisa diatur, mulai dikecilin. Nah, ini bisa langsung kita balik. Kita balik ya. Menggoreng donat yang baik itu nanti hasilnya akan terlihat seperti ini. Seperti ada cincinnya. Nah, seperti ini. Cincinnya akan kelihatan. Nah, seperti ini. Ini udah bisa diangkat. Nah, seperti ini ya hasil donatnya, bulat-bulat dan menu-menu cantik ya. Ini kita tinggal tunggu, diamkan sebentar sampai dingin baru kita bisa menghiasnya. Oke, nanti untuk menghiasnya kita bikin tutorial untuk menghias donat di video selanjutnya ya. Oke, dadah.